warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode kali ini, Bun, aku pengen sharing nih sama bunda-bunda tentang perawatan payudara pada ibu hamil. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk merawat payudara dan apa saja manfaatnya dan bagaimana cara perawatannya? Nah, yang pertama nih, saat yang tepat untuk merawat payudara adalah pada trimester kedua, yaitu pada saat usia kehamilan 28 minggu. Nah, karena nih pada usia 28 minggu itu sudah ada kolostrum ya, yang kalau misalnya bunda tekan nih, dia itu akan keluar. Nah, sebenarnya kolostrum itu sudah ada sejak usia kehamilan 20 minggu seperti itu, tapi biasanya di usia 28 minggu dia semakin banyak. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan pada perawatan payudara dan apa saja tujuannya? Nah, saya mau bahas tentang manfaat dari merawat payudara sejak hamil. Manfaat yang pertama adalah kita bisa melenturkan puting sebagai persiapan untuk menyusui nanti. Nah, kenapa melenturkan puting itu penting? Nah, biasanya pada bunda-bunda yang belum pernah menyusui, misalnya anak pertama atau anak kedua ketiga tapi jeda menyusui anak sebelumnya itu lumayan lama, itu biasanya kesan putingnya itu agak kaku. Nah, kita bisa melenturkan supaya apa? Supaya mencegah puting lecet seperti itu. Walaupun nanti masalah puting lecet bisa karena penyebab yang lain selain dari karena puting yang kurang lentur seperti itu. Nah, manfaat yang kedua adalah mempersiapkan menyusu agar ASI lancar dan banyak. Nanti ada teknik-teknik seperti mengurut dan memijat yang bisa memperlancar produksi ASI dengan cara menekan-nekan kelenjar di sekitar payudara. Nah, manfaat yang ketiga adalah menjaga kebersihan payudara. Karena payudara pada ibu hamil itu bisa diperhatikan ya, agak-agak kotor karena dia itu secara fisiologis memang mengalami hiperpigmentasi, terkesan hitam di sekelilingnya dengan pelebaran pigmentasi hitamnya itu di sekitar areolanya semakin melebar. Nah, di situ bisa mulai dibersihkan, Bun, supaya nanti ketika bayinya sudah lahir, puting dan sekitar areolanya sudah dalam keadaan bersih. Nah, manfaat yang keempat adalah mendeteksi dini masalah yang terjadi pada payudara. Maksudnya apa sih? Nah, kita bisa menilai jenis puting ibu-ibu itu, misalnya ada masalah puting datar, puting rata, seperti itu. Itu kan menjadi suatu masalah nanti untuk menyusui bayi. Jadi bisa terdeteksi nih kalau bunda perhatikan payudaranya dari sejak hamil, dan bisa diatasi juga dengan cara teknik-teknik yang bisa nanti diajarkan supaya payudara ratanya menjadi sedikit lebih menonjol agar memudahkan bayi untuk menyusu. Nah, lalu teknik apa saja yang bisa kita lakukan dalam perawatan payudara? Nah, yang pertama, bunda bisa membersihkan di sekitar areola. Nah, ini ada pantum payudara ya. Nah, areola ini bisa dilihat adalah bagian yang hitam-hitam. Ini ya. Kita bisa menyiapkan kapas, kemudian minyak-minyakan, boleh minyak kelapa atau coconut oil seperti itu. Kemudian bisa juga dengan baby oil atau minyak zaitun. Nah, kita bisa celupkan kapas kepada minyak, kemudian bisa dibalur seperti ini menggunakan kapas. Nah, biasanya nanti digosok dengan lembut ya, biasanya nanti terlihat kapasnya itu menjadi hitam seperti itu. Nah, boleh di sekitar putingnya pelan-pelan seperti itu. Nah, biasanya pembersihan menggunakan minyak ini bisa juga bertujuan yang tadi ya, untuk melenturkan di sekitar puting ini, areola dan puting, supaya nanti menjadi lebih lentur dan mencegah lecet ketika menyusui nanti.
Nah, kemudian teknik yang kedua bisa melakukan pemijatan pada payudara dengan lembut. Nah, pemijatan payudara dengan lembut itu ada berbagai cara. Nah, yang pertama kita bisa melakukan dengan kedua jari seperti ini. Seperti ini. Jadi gerakannya itu seperti melingkar-lingkar gini. Nah, seperti ini. Dari luar ke dalam. Seperti ini kita pijat ya pada payudara seperti itu terus. Nah, seperti itu terus. Nah, melingkar. Nah, itu bisa dilakukan pemijatan lembut atau misalnya metode pijat selanjutnya bisa dilakukan dengan menopang payudara, tangan kita berbentuk C seperti ini. Nah, kita melakukan pemijatan dari atas ke bawah atau dari luar payudara ke dalam seperti itu. Nah, pemijatan tadi itu bisa kita lihat di sini ada saluran-saluran ASI. Nah, saluran-saluran ini itu akan bersambung ke kelenjar-kelenjar ASI yang bisa disebut juga pabrik ASI. Jadi kalau kita melakukan pemijatan-pemijatan yang tadi, nah kita pijat seperti tadi, itu tuh akan merangsang lancarnya ASI. Seperti itu, Bun. Nah, kapan sih dilakukannya pemijatan dan pembersihan areola sekitar puting tadi? Nah, itu bisa dilakukan 2 kali sehari. Nah, sebelum mandi. Jadi ketika Bunda sudah membersihkan putingnya bisa langsung mandi dan dibilas dengan air. Nah, seperti itu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan nih dalam merawat payudara pada ibu hamil. Nah, jangan sampai kita melakukan pemijatan yang terlalu kencang. Nah, karena pemijatan yang terlalu kencang itu bisa merangsang juga hormon yang oksitosin yang bisa merangsang kontraksi pada ibu hamil, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih buat bunda-bunda yang emang sejak hamil terdeteksi bagian puting sininya itu tenggelam? Nah, itu bisa dilakukan yang namanya pijat Hoffman. Pijat Hoffman itu yaitu meletakkan 2 ibu jari seperti ini, kita bisa memijatnya sambil seperti menariknya keluar. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya pada kasus puting tenggelam atau rata, ini ketika dipijat seperti ini tuh dia itu akan seperti menonjol keluar sedikit demi sedikit. Nah, bisa dilakukan dari samping atau dari atas ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa dilakukan. Nah, itu juga bisa dilakukan secara rutin, merupakan sebuah latihan yang bisa setidaknya puting ini tuh nanti akan sedikit menonjol supaya mempermudah bayi dalam menghisap, seperti itu. Nah, Bunda, merawat payudara sejak dalam kehamilan berarti mendukung proses menyusui ke depannya dan kelancaran dalam menyusui tentunya. Nah, semoga video tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.